Ya Allah, saya sangat merinding sekali ya mendengarkan bacaan talbiyah yang sudah lama sekali tidak saya dengar. Ya, kalau tidak punya strategi caranya, Iya. ya sulit untuk bisa mendapatkan jadwal di mana yang kita inginkan. Masya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan sehat selalu dan alhamdulillah jumpa lagi di vlognya Kang Yu. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu masjid Mikot yang berada di Tanim. Ini adalah Masjid Aisyah, yang mana para penduduk Mekah kalau misalnya mau mengambil Mikot, ingin melaksanakan ibadah umroh, mengambil Mikotnya yang paling dekat itu adalah di sini, di Masjid Aisyah. Baiklah, sebelum saya melanjutkan video ini, untuk teman-teman yang belum berlangganan dengan channel YouTube saya, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Alhamdulillah, besok saya juga mau melaksanakan ibadah umroh, dan sekarang saya sedang mengantar teman saya atau sahabat saya untuk mengambil mikot ke sini. Beliau sudah masuk ya ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sambil saya menunggu teman saya keluar dari masjid, kita lihat dulu ya situasi dan kondisinya saat ini ketika ibadah umroh dibuka untuk para mukimin, tapi masih dibatasi. Nah teman-teman, sepertinya itu teman saya sudah keluar ya. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sekarang beliau sudah selesai melaksanakan sholat sunnah. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Nah gini akhi, Gimana? saya pengen bertanya nih, penasaran juga ya. Saya sudah daftar umroh juga, tapi kan harus menunggu berapa lama gitu. Tapi saya bingung dan heran melihat antum ini, kenapa kok setiap hari, hampir setiap hari bisa melaksanakan ibadah umroh. Itu bagaimana caranya itu? Nah, jadi meskipun saat ini pelaksanaan di tahap pertama ini terbatas, akhi, Iya. memang jadwal itu padat. Kalau kita Betul. saat mencari jadwal dapat seat, itu harus segera cepat-cepat kita okekan. Kalau tidak, ya akan keduluan orang lain, karena setiap hari, setiap waktu 3 Iya. jam itu ada jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh Iya. 1000 orang. Betul. Bayangkan 1000 orang, kita harus bersaing dengan banyaknya begitu orang. Dan saya alhamdulillah sih, benar sih memang kata antum, hampir ya bisa dikatakan hampir setiap hari. Iya. Dan Saya bingung juga kok bisa gitu kan? ya itu tata caranya. Namun saya umroh meskipun berkali-kali, alhamdulillah ya bukan hanya untuk saya sendiri, tapi saya alhamdulillah dapat amanah dari salah satu Masya Allah. subscriber kita Jadi yang membadalkan gitu ya? membadalkan umroh. Nah, Oh, maka gitu. dari itu kami ya kita saling membantu, dan mungkin nanti besok kan antum ya umroh, Iya, insyaallah ya. Insyaallah besok. Ya, maka dari itu mungkin antum ada amanah juga ya, kita saling membantu akhi. Karena kalau Insyaallah. mereka sendiri kesini nggak bisa. Jadi nanti kalau ada orang yang mau membadalkan umroh, ya silahkan antum jangan nolak, atau mungkin kalau memang antum ada, ya mungkin siapa tahu besok-besok antum lowong ya, saya harap bisa juga ikut membantu. Gini. Besok kan saya misalnya bisa umroh ya, sudah bisa. Iya, Apakah bisa daftar lagi seperti antum? insya Allah bisa. Karena yang saya dengar informasi dari teman-teman katanya itu cukup 1 kali saja katanya gitu, nggak bisa daftar lagi. Enggak Karena bisa. mungkin dari jadwalnya yang kita lihat padat atau bagaimana. Nah. Tapi beliau ini seperti mempunyai strategi ya. Nah, sulitnya mungkin disebut 1 bulan sekali, memang ya sulit itu untuk dapatnya. Kalau tidak punya strategi caranya, Iya. ya sulit untuk bisa mendapatkan jadwal di mana yang kita inginkan. Masya Allah. Iya. Nah teman-teman, meskipun saya sudah pelajari ya, sudah baca-baca bagaimana sih cara pelaksanaan umroh, cara daftarnya, tapi kalau misalnya saya belajar langsung dari HP itu kadang belum paham juga gitu, sulit untuk kita memahami. Tapi Masya Allah beliau ini Ya memang udah kerjaan kita mainan HP akhi ya. Jadi ya udah biasa lah kita mencoba-coba kan, nggak bisa sekali, coba 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai Masya bisa. Allah. Mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol di jalan Oke, ya. oke, siap. Karena sekarang kita mau menuju ke Masjidil Haram, saya sambil menemani sahabat saya juga. Beliau insya Allah akan melaksanakan umroh pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Antum jam berapa besok?
Besok insya Allah jam 12.30 siang hari. Oh jadi yang anak bikin kemarin itu? Iya, alhamdulillah. Nggak diganti lagi nggak? Enggak, karena ini adalah waktu yang paling tepat itu kan besok. Jadi teman-teman, saya bisa melaksanakan ibadah umroh juga berkat bantuan dari beliau. Alhamdulillah. Iya, ya, itu karena juga merupakan usaha kita, akhi. Alhamdulillah, Masya Allah. Makanya saya sangat bersyukur dan berterima kasih banget ya kepada beliau yang sudah membantu saya bagaimana sih caranya. Yang kalau misalnya gitu kan, kalau misalnya kita daftar sendiri nih harus menunggu mungkin 2 atau 3 minggu gitu. Ya, sekarang udah hampir bisa dikatakan 2 bulan sih itu udah full itu. Jadi bulan Oktober ini udah full. Kemudian bulan November juga seperti itu. Ya kalau kita nggak berusaha ya mungkin pas lihat jadwal jauh, mungkin kalau yang udah nggak sabar gitu kan, takut kehabisan seat, mungkin akan segera diokekan. Tapi ya kita sabar, kita coba lagi, coba ya sampai dapat pada tanggal yang kita inginkan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Nah jadi prosesnya antum besok harus mikot niat ya. umroh di Masjid Tan'im barusan, kan tempat terdekat di situ. Setelah dari sana ya seperti sekarang ini kita. Makanya saya pengen ikut karena kenapa? Besok kan ini pertama kali saya umroh ya. Belum tahu juga prosedurnya, bahkan ada titik kumpulnya juga loh. Jadi pertama saya ya, kalau antum kan masih belajar secara langsung nih. Saya bayangkan sudah deg-degan, sudah bahagia yang mau melaksanakan ibadah umroh, tapi nggak tahu bagaimana prosesnya. Bisa antum bayangkan itu? Iya ya, kan ada titik kumpulnya, terus bagaimana cara masuk ke Masjidil Haramnya kan? Karena di sana di Masjidil Haram cuman ada 2 pintu saja yang terbuka ya. Iya. Dan setiap tempat itu beda-beda. Misalkan nih, antum memilih di Ajiat, kemudian masuk dari Subaikah, tidak boleh. Atau memilih di Kudai, kemudian masuk dari Ajiat juga sama, harus sesuai di mana titik yang saat kita daftar itu masuknya. Iya. Kalau beda ya nanti ditolak dan disuruh memasuki tempat yang lain. Kalau misalnya kita kan titik kumpul di daerah Ajiat nih, kemudian pas waktu titik kumpul itu kita lambat, bagaimana itu? Nah ini yang perlu diwaspadai juga. Ini mengenai masalah masuknya. Nah jadi masuknya itu kita misalkan jadwal jam 9 ya, jadwal 9, kemudian kita diminta 1 jam sebelumnya harus datang. Oh, 1 jam sebelumnya kita harus standby berarti. Iya. Nah kemudian tasreh, surat izin kita yang daftar di aplikasi itu. Nah kalau kita lambat itu akan terhapus, akan hilang di jadwal itu. Hangus berarti ya, sia-sia. Hangus. Jadi kalau kita sudah daftar, lebih baik di scan. Di screenshot. Nah ini jadi ilmu juga bagi saya kan. Kalau terlambat antum nggak di screenshot, itu akan dihilang kalau sudah memasuki jamnya. Ya Allah. Ya jadi kalau udah hilang nggak bisa kita nunjukin bukti KTP atau apa. Itu penting, itu sangat penting. Kemarin saya waktu berangkat dari sini karena lewat dari jadwal, kaget saya, loh kok hilang jadwal saya kemana? Oh gitu ya. Lewat dari waktunya. Sempat kejadian juga. Namun alhamdulillahnya saya ada screenshot itu, ya udah saya tunjukkan itu, alhamdulillah diperbolehkan. Iya. Nah teman-teman, kita sekarang sebentar lagi akan memasuki kawasan Tanah Haram ya. Kita barusan dari sini di Masjid Aisyah, tapi jalannya muter dulu kalau mau ke Masjid Haram. Untuk teman-teman coba lihat, pastinya yang pernah melaksanakan ibadah umroh tahu dengan jalan ini ya, sudah sering dilewati. Ya, jadi seperti inilah situasi dan kondisi di perjalanan. Ini masih pagi hari untuk menuju ke Masjidil Haram. Dan Masya Allah tabarakallah ya, kaki saya ini sangat beruntung sekali sekarang sudah memakai 2 helai kain ihram. Ini saya mau baca talbiyah, akhi. Oh iya. Karena udah kita niat, maka kita akan disunahkan untuk membaca talbiyah. Masya Allah, saya juga sangat rindu sekali. Masya Allah. Saya juga sangat rindu sekali ya. Sudah lama tidak mendengarkan baca talbiyah ini. Ya Rabb. Mudah-mudahan teman-teman subscriberku juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa ke tanah suci Mekah dan Madinah, bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh ya Rabb.
Ya Allah, saya sangat merinding sekali ya mendengarkan bacaan talbiyah yang sudah lama sekali tidak saya dengar. Allah, sedih banget rasanya ya. Untuk teman-teman yang pernah minta doa kepada saya, ada yang sekarang kondisinya lagi sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Merinding banget ya rasanya mendengarkan bacaan talbiyah langsung oleh orang yang sekarang sedang memakai 2 helai kain ihram. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi videonya kalau saya sudah mendekati kawasan Masjidil Haram. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang saya bersama Akhi Muhammad Sofi Awe sudah berada di kawasan Ajian. Karena besok saya titik kumpulnya daerah sini, jadi sambil belajar juga di mana-dimananya ya, dan tata caranya nanti bagaimana. Nah, Akhi, setelah misalkan saya besok titik kumpulnya kan di sini Ajian, itu harus kemana saya dari sini? Nah, nanti kita ke depan Akhi, saya tunjukkan benar-benar sampai ke pintunya nih antum. Masya Allah. Saya membayangkan bagaimana bingungnya antum kan? Iya betul. Karena beda. Ada posnya di sini berarti ya? Ada posnya. Kita ke depan ini nanti akan masuk di sana. Oke, siap. Alhamdulillah, kita turun dulu ya teman-teman. Saya pengen melihat titik kumpul untuk para jamaah yang memang titik kumpulnya di daerah Ajian. Nah, pas kebetulan sekarang saya sudah berada di daerah Ajian sambil melihat juga. Alhamdulillah, untung saya sudah kenal nih dengan Akhi Muhammad Sofi Awe yang bisa mengasih arahan kepada saya, mengajarkan saya juga tata cara daftar umrohnya, bagaimana cara mendapatkan daftar umroh yang cepat. Nah teman-teman, siapa yang rindu dengan kawasan ini? Ini adalah tempat bis atau bus ya. Jadi para jamaah haji yang hotelnya di kawasan Mispala pastinya pernah menginjakan kakinya di kawasan ini. Ini Hotel Ramada, ini Hotel Suhada, ini Royal Majestic, ini adalah Hotel Elap Masair dan Rayana, ini Hotel Makarim. Kita akan bisa di sini Akhi. Ini anak masuk, antum udah nggak bisa masuk nih. Oh Karena iya, yang iya. boleh masuk yang hanya menggunakan pakaian ihram. Dan juga yang sudah dapat tasrehnya ya, atau surat izin haji, surat izin umroh, mohon maaf. Jadi mohon maaf Akhi ya, kita Iya. sampai di sini. Mohon doanya Akhi, semoga diberi kelancaran, kemudahan Amin. pelaksanaan Amin, ibadah umroh mudah-mudahan lancar. kita Amin. ini, amin. Semoga juga antum besok lancar. Amin. Dan ya insya Allah besok anak anterin antum Akhi. Rab. Oke, terima kasih banyak. Akhi. Sama-sama. Ya, Ayo, silakan. Akhi. Bismillah. Umratan makbulan insya Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan lancar ya. Oh teman-teman, ternyata di sini ya titik kumpulnya. Alhamdulillah, saya jadi tahu. Nah, saya juga tidak akan lupa untuk selalu mendoakan teman-teman, para subscriber semuanya yang selalu setia menonton video saya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan segera sampai ke tanah suci Makkah ini untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Saya di sini Kang Ilan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.